Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat walafiat selalu dan berbahagia. Pada kesempatan talk show kali ini, yaitu konten ngobrolin tema nasional pada hari ini di Nas NTV, ini terbilang spesial dan saya sudah kedatangan dua tamu kita. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa spesial talk show hari ini bertepatan dengan hari Ahad tanggal 20 April 2025, yang talk show kali ini kita ingin membahas refleksi, pemikiran, pandangan dan gagasan-gagasan Dr. Haji Abdul Manan almarhum. Beliau mungkin belum banyak dikenal, nanti kita akan membahas, tetapi nanti akan kita perkenalkan bersama sosok beliau. Dan pada kesempatan bincang kali ini sudah kedatangan tamu Bung Imam Nawawi, Direktur Progressive Studies and Empowerment Center, dan juga seorang penggerak aktivis sosial kepemudaan, dan juga Bung Majlis Mustafa yang merupakan salah satu orang yang pernah berinteraksi langsung dengan almarhum Dr. Abdul Manan sebagai sosok intelektual, sosok akademisi dan aktivis dakwah. Saya sapa dulu teman-teman narasumber kita. Bung Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas ya di. Ya, waalaikumsalam. Terdengar jelas suara saya ya? Sangat jelas, sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bung Imam telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu berbincang di pagi hari ini membahas topik tentang figur kita akan merefleksi tentang figur sosok Dr. Haji Abdul Manan. Kemudian yang kedua Bung Majlis Mustafa dari kejauhan di dekat Malaysia sana. Bung Majlis Mustafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, dan alhamdulillah terima kasih Bung atas waktunya berkenan hadir di program konten di Nas NTV di kesempatan kali ini. Bung dan narasumber semua, saya ingin mengantar dulu tema kita pagi hari ini, yaitu era peradaban baru, era Indonesia Emas. Ini tema diangkat mengambil dari spirit Kiai Haji Dr. Abdul Manan. Ya, saya perkenalkan beliau. Beliau adalah salah seorang tokoh yang juga senior daripada Ormas Hidayatullah, yang berkecimpung dan turut mengawal gerakan Hidayatullah ini sejak awal, dan beliau merupakan salah satu mantan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Dan salah satu kemudian yang menarik dari beliau adalah gagasan-gagasan beliau, pikiran-pikiran beliau yang kemudian dituangkan dalam satu buku yang cukup tebal berjudul Era Peradaban Baru. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi topik perbincangan kita pada hari ini. Bung Imam, mungkin saya ke Bung Imam dulu nih untuk memberikan mungkin ke Bung Majelis dulu nih, karena beliau di tempat yang jauh dan saya ingin mengawali perbincangan kita hari ini berkaitan dengan sosok pribadi beliau sebagai seorang tokoh, akademisi, dan seorang pembelajar yang luar biasa. Apa yang Anda kenal dari sosok Dr. Haji Abdul Manan almarhum yang meninggal 4 tahun lalu, sebagai seorang murid yang mungkin barangkali Anda pernah punya interaksi yang tak terlupakan dengan beliau? Ya, baik. Berbicara Ustadz Dr. Abdul Manan, pasti kesan pertama sebagai murid, bagaimana beliau adalah seorang yang visioner ya, kemudian ideolog, dan yang terpenting adalah dalam interaksi kita, beliau memberikan pelajaran dalam bentuk uswah, contoh. Kalau kita
rasakan langsung. Beliau memulai mata kuliahnya di Setia Hidayatullah Depok itu jam 6 pagi. Setiap jam 6 pagi. Jam 6.00. Ya. Dan dalam sepanjang sejarah Setia Hidayatullah, mulai dari beliau dirikan sampai kemudian beliau tidak mengajar lagi, itu tidak pernah ada kata terlambat. Beliau turun di jam 6.00. Bukti bahwa beliau bukan sekedar mengajarkan kedisiplinan, tapi juga memberikan contoh langsung bagaimana kedisiplinan itu diterapkan. Ya, beliau merupakan yang pernah saya baca dan memang pernah juga berinteraksi meskipun tidak intens. Seorang pembelajar yang luar biasa, bahkan mendapatkan gelar S1-nya itu di usia yang sudah kepala 3 bahkan ya. Baru kemudian beliau berhasil meraih gelar sarjana D3-nya mungkin ya itu ya. Nah, apa aspek penting yang perlu diserap oleh generasi muda hari ini berkenaan dengan semangat beliau dalam menuntut ilmu di tengah gempuran hari ini, katakanlah dengan distraksi teknologi, kemudian tantangan pergaulan. Ini kan menjadi satu bekal penting untuk menjadi pelajaran bagi generasi muda hari ini, Bung. Ya, sosok beliau sebagai pembelajar ya. Jadi beliau sendiri bercerita bahwa beliau itu untuk dapat sarjana memang untuk di usia-usia yang di atas 30 bahkan 40 lebih masih kuliah ya. Di samping itu yang kami saksikan sendiri, karena beberapa kali memang diberikan kesempatan untuk masuk di rumah beliau, hal yang paling pertama kita temukan di rumah beliau adalah banyaknya buku. Banyaknya buku. Saya pernah beli buku judulnya Satanic Economy ya. Bukunya kecil warna merah. Itu saya sangat senang baca buku itu karena saya mendapatkan insight-insight baru lah terkait dengan ekonomi. Buku baru yang baru saya baca. Lalu kemudian ketika saya berkunjung ke perpustakaan beliau punya buku itu dan sudah lama gitu. Menunjukkan betapa beliau mengoleksi buku, bukan cuman buku-buku besar tapi juga buku-buku kecil seperti itu beliau koleksi dan beliau baca. Karena buku-buku beliau itu tidak ada yang kelihatannya masih di dalam plastik. Apalagi yang berdebu karena tidak sempat dibaca. Nah, yang saya rasakan dari interaksi dengan beliau sebagai sosok pembelajar bahwa seseorang itu bertindak ketika mindsetnya sudah terbentuk. Ada hal-hal yang mendasari orang melakukan sesuatu. Nah, yang saya dapatkan dari sosok beliau sebagai pembelajar, apalagi cerita tentang membaca, itu karena memang beliau menanamkan Iqra atau membaca itu adalah perintah wahyu dari Al-Quran. Dan kalau kita melihat sejarah, ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Itu yang menjadi spirit beliau dalam belajar. Dan bagi sosok Ustadz Dr. Abdul Manan itu luar biasa. Beliau siap untuk masuk ke perguruan tinggi ketika beliau sudah melewati masa-masa di mana pernah berkecimpung di amal usaha, di yayasan, lalu kemudian sudah pernah bergerak di dunia profesional, sehingga bagi orang yang berada di zona nyaman sebenarnya sudah cukup untuk kemudian tidak perlu kuliah lagi. Tapi beliau tidak mencukupkan diri untuk tidak belajar, tapi justru berani untuk masuk di dunia pembelajaran formal, yang tentu kita tahu sendiri bagaimana tantangannya kalau kita masuk di perguruan tinggi dengan segala macam tugasnya dan seterusnya. Begitu Bung Ainuddin. Iya, menarik sekali karena ini figur beliau figur yang spesial karena di usia mudanya seperti itu dengan bergelut dengan tugas-tugas, katakanlah tugas-tugas dakwah,
kemudian merintis beberapa daerah, ya mengawal dakwah-dakwah Hidayatullah yang beliau ikuti dari awal sebagai kader senior. Kesempatan untuk belajar itu kan kesempatan yang luar biasa istimewa. Kemudian beliau mampu memanfaatkan itu di tengah padatnya kesibukan beliau. Kira-kira kalau ditarik dalam konteks hari ini, Bung, apa nilai utama dari semangat belajar beliau itu yang perlu diserap oleh generasi muda hari ini di tengah tantangan hari ini yang ya mungkin sama beratnya dengan masa-masa yang lalu atau bahkan bisa jadi lebih berat? Ya, salah satu hal yang selalu beliau sampaikan dan yang kita rasakan beliau berbeda dari pengajar-pengajar yang lain adalah kemampuan beliau mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dalam kemudian memberikan istilah-istilah akademis ya. Seperti Al-Asr, itu tadabbur beliau tentang wal asr itu adalah efisiensi waktu. Ya, jadi terkait dengan bagaimana beliau bisa membagi waktu itu tidak lepas dari pernyataan Al-Quran bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa membagikan waktunya dengan tepat ya. Dan itulah yang kemudian menjadi prinsip beliau sehingga bisa memberikan waktu dengan baik, dan itu juga yang beliau ajarkan kepada kami. Maka tidak heran dengan segala macam kesibukan beliau tetap bisa menjalankan semuanya. Karena kita tahu di samping beliau menjadi pengajar waktu itu di Setia Hidayatullah Depok, beliau juga adalah ketua Setia Hidayatullah. Kemudian beliau juga adalah ketua umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Lalu juga konsultan ya di salah satu kantor perusahaan. Maka dari itu bagi orang yang sebenarnya tidak bisa membagikan fokusnya, membagikan waktunya, maka itu akan sulit dicapai. Tapi itu prinsip beliau, lagi-lagi dari tadabbur beliau dalam Al-Quran, bahwa kalau mau beruntung, kalau mau sukses bukan saja di dunia tapi juga di akhirat, maka harus bisa membagikan waktu. Dan kepada anak-anak muda sekarang ya, harusnya sebelum melakukan sesuatu, maka yang terpenting adalah jangan lupa apa tujuan kita melakukan sesuatu. Karena yang terpenting adalah akhir dari yang kita ingin capai, dari langkah-langkah kecil kita. Iya, Bung Sekjen. Saya juga tahu bahwa Anda pernah diasuh langsung oleh beliau, bahkan ditugaskan ke sebuah daerah di Jawa mengurus kambing. Anda harus mengurus peternakan dan lain sebagainya. Tapi itu akan saya tanyakan nanti. Saya ke Bung Imam dulu, ke Bung Imam. Bung Imam, apa yang dari perspektif akademik dan perspektif pergerakan yang menarik dari sosok Ustadz Abdul Manan, Dr. Haji Abdul Manan, sebagai figur yang bisa dikatakan memiliki komprehensivitas pemahaman terhadap berbagai macam masalah-masalah kebangsaan, keindonesiaan, dan juga beliau intens sekali mengangkat tema-tema peradaban. Apa yang bisa ditarik dari pokok-pokok pikiran beliau dari aspek-aspek tiga tadi itu, Bung? Ya, Ustadz Dr. Abdul Manan ini mampu melakukan apa yang diceritakan majelis itu karena ada sebuah landasan yang sangat kokoh, yaitu pemahaman sekaligus pengalaman terhadap konseptualisasi dan internalisasi serta aktualisasi dari apa yang disebut dengan Iqra Bismi Rabbik itu. Maka kalau kita perhatikan pada karya monumental beliau ya, era peradaban baru itu, kita temukan beliau langsung menghujam dengan kata bukan sujud tapi baca, perintah yang pertama. Jadi
itulah yang kemudian mendorong seorang Dr. Abdul Manan ini memiliki gairah keilmuan yang sangat tinggi. Bayangkan umur 36. Kalau beliau fokusnya adalah kepada komentar orang secara sosial, apa kata orang masuk S1 umur 36, itu tidak akan jadi pilihan gitu ya. Tapi beliau menerabas itu semua. Tidak ada yang lebih penting daripada menjalankan perintah Tuhan. Meskipun konteks belajar, membaca atau learning itu tidak semestinya atau tidak mutlak bahwa harus ditempuh secara formal. Tapi itu adalah salah satu indikasi secara sosiologis di era kita sekarang bahwa orang itu dikatakan belajar kalau dia kuliah begitu. Nah, yang sangat menarik kaitan dengan apa yang menjadi target beliau. Jadi dengan Ustadz Manan menjadi ketua STIE, yang berarti dia juga pendiri, penggagas. Dan kita lihat waktu itu kata ekonomi itu belum familiar lah ya di gerakan pesantren Hidayatullah, tapi kemudian beliau mendobrak bahwa meskipun kita adalah dunia dakwah, tidak seharusnya atau tidak berarti semua atau kader-kader sarjana yang akan dilahirkan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa nanti di wilayah-wilayah pelosok, pedalaman, kepulauan gitu ya, perbatasan, itu adalah orang yang mampu atau memiliki skill sebatas sebagai seorang dai dalam konteks dakwah dan tarbiyah. Tetapi juga ada yang mampu memberikan satu sentuhan secara ekonomi. Sehingga target beliau sebenarnya itu sila kelima Pancasila, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang penting sebuah keadilan itu terwujud karena adanya regulasi sebagai sebuah payung atau landasan. Tetapi yang tidak kalah penting, ada aktor-aktor yang bergerak di tengah-tengah masyarakat. Nah, idealitas yang beliau bangun dengan adanya STIE Hidayatullah itu lahir ya, penggerak ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang secara langsung berkontribusi dapat mengangkat persoalan-persoalan ekonomi rakyat. Itu yang menjadi sebuah dasar mengapa kemudian kiprah dan pikiran Dr. Abdul Manan ini penting digali. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah dorongan beliau dengan melakukan kuliah dari 36 sampai kemudian doktor, selesai sebagai seorang doktor ekonomi, menunjukkan bahwa implementasi hadis Nabi itu beliau jalankan, bahwa menuntut ilmu itu dari liang lahat sampai akhir hayat gitu. Jadi ini penting nih menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah pemahaman bagi siapapun, terutama kader-kader yang ada di pesantren Hidayatullah, bahwa menuntut ilmu itu kapan saja. Dan itu telah diberikan contoh, diteladankan oleh beliau. Dan satu sisi yang sangat menarik adalah cara beliau memahami peradaban. Ini menarik. Di dalam buku Era Peradaban Baru itu ada kritik yang beliau sampaikan kepada Samuel Huntington yang cenderung memandang peradaban itu sebagai entitas kultural. Beliau memberikan satu kalimat yang sangat menarik, bahwa ketika Huntington menyebut peradaban itu sebagai entitas kultural, sebenarnya itu tidak mencakup semuanya. Karena secara fakta dan historis, secara konsepsi juga, Islam adalah satu-satunya peradaban yang lahir ansih sebagai sebuah konsep religius itu sendiri, entitas religius. Sehingga Islam inilah yang menciptakan kultur, mengkreasikan kultur, kata Dr. Abdul Manan. Jadi bukan kultur yang menciptakan Islam, tapi Islam melahirkan kultur. Wah, ini saya kira satu hal yang secara langsung bertabrakan secara konsepsi, tapi secara rasional dapat kita verifikasi, dapat kita telusuri bahwa memang Islam ini adalah ajaran yang betul-betul lahir, datang, turun, dan membentuk sebuah kultur. Jadi bukan kultur membentuk Islam. Ini luar biasa ya, Dr. Abdul Manan di dalam memahami peradaban itu. Iya, keberanian beliau atau katakanlah semangat beliau untuk memberikan pandangan-pandangan keislaman terhadap berbagai cara pandang yang ada, itu beliau selalu terang dan langsung
dan ini jadi gaya khas beliau, dan akhirnya kadang-kadang orang menganggap, ada yang mungkin melihat beliau keras dan lain sebagainya, tapi figurnya sebenarnya adalah figur yang sangat lembut. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kemudian nilai-nilai gaya beliau, pola komunikasi dan interaksi beliau dalam membahasakan Islam secara Islam yang teologis, beliau kemudian bahasakan dengan narasi-narasi logis dan universal seperti itu. Nah, untuk hari ini kira-kira untuk menjuru bicarai sebuah peradaban Islam yang beliau usung itu, apa relevansinya dan konteks hari ini yang perlu diserap oleh generasi kita hari ini, Bung? Ya, memang kita melihat manusia itu harus utuh gitu ya. Ada gaya berbicara, gaya berkomunikasi, ada substansi dan esensi pemikiran. Nah, kebanyakan orang dimanapun itu memang sangat mudah terpengaruh pada akses-akses atau aspek-aspek yang sifatnya artifisial. Ya, di permukaan-permukaan, lebih kepada gaya, komunikasi, dan seterusnya. Sehingga ini yang menjadi sebuah hambatan untuk orang mengenal secara utuh, apalagi memahami apa esensi pemikiran seseorang. Seperti itu. Dan Dr. Abdul Manan sebenarnya secara pemikiran itu luar biasa. Kalau dalam konteks filsafat, beliau mampu berpikir secara radikal, ke dalam gitu kan. Dan dia berani berseberangan pandangan dengan Huntington dan seterusnya, menunjukkan bahwa beliau sadar tentang eksistensi peradaban Islam itu, dan beliau punya sebuah keberanian untuk menunjukkan Islam secara apa adanya dari sisi yang beliau pahami. Ini menarik. Jadi ada identitas diri, kejelasan, bahwa kemudian nanti secara akademik itu bisa diuji. Saya kira ruang-ruang akademik memang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang sifat final, kecuali itu adalah ajaran seperti Quran, hadis. Itu tidak ada ruang untuk kita diskusi. Tapi sejauh itu pikiran manusia, disitulah kita bisa merangsang bagaimana pemikiran-pemikiran beliau itu dapat kita kaji, kita timbang, bahkan kita istilahnya itu kalau mobil itu di test drive gitu kan, diuji sejauh mana relevansinya dan kematangannya. Nah, saya melihat secara filosofis pandangan-pandangan Dr. Abdul Manan itu menyentuh aspek-aspek esensi dan substansi kehidupan. Nah, hanya saja karena gaya komunikasi tidak semua orang mampu melihat seperti umumnya, seperti katakanlah cendekiawan, orang-orang yang memang punya literasi tinggi. Ini yang menjadi sebuah hambatan. Namun saya ingin sebutkan di sini bahwa pemikiran-pemikiran mendasar itulah yang menjadikan seorang Dr. Abdul Manan itu punya khas tersendiri. Ya, punya gaya tersendiri. Dan tentu saja karena beliau diasuh oleh sebuah lembaga yang memiliki concern sangat dalam terhadap bagaimana melakukan internalisasi nilai-nilai Islam seperti sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Kita bisa cermati bagaimana 24 jam Dr. Abdul Manan itu kalau di masjid semua tampak dan bisa dilihat. Mulai dari shop pertama, baca Qurannya, zikirnya gitu kan. Dan itu semualah yang membentuk satu energi besar dari seorang Dr. Abdul Manan untuk kemudian menyampaikan ya gagasan-gagasan besar yang umumnya ketika orang minim literasi menyimak atau memandang itu terlihat seperti utopia. Ini kok mimpinya terlalu besar, bisa nggak diwujudkan begitu. Padahal itu adalah lompatan-lompatan berpikir. Seandainya waktu itu sudah ada AI seperti sekarang, itu pikiran-pikiran beliau itu kalau dimasukkan ke AI itu bisa diprediksi oleh AI. Bagaimana ini implementasinya, ya kan? Delivery-nya seperti apa gitu kan? Bagaimana tahapan-tahapannya itu akan muncul. Nah, tetapi inilah sebuah hikmah ya, bahwa ketika kita melihat seseorang, yang penting untuk kita kaji itu adalah apa esensi berpikirnya. Dan saya melihat bahwa apa yang Ustadz Manan pikirkan, idam-idamkan, cita-citakan, itu sangat persis seperti apa yang menjadi visi hidup dan visi daripada Ustadz Abdullah Said membangun gerakan dakwah Hidayatul ini.
Iya, luar biasa, Bung. Eee, Ustadz Abdul Manan sebagai figur yang unik seperti itu, punya kepribadian yang sangat kuat. Ini sesuatu yang kemudian, memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk bangsa, dan beberapa pandangan-pandangannya beliau tentang ekonomi, tentang peradaban, dan juga tentang keberislaman di Indonesia ini, itu punya punya warna dan corak tersendiri. Dan ini akan saya tanyakan nanti, Bung akan jawab nanti. Saya ingin ke Bung Majelis lagi. Bung Majelis, sebagai orang yang punya intensitas interaksi dengan beliau, bahkan pernah jadi staf pribadi beberapa tahun di kantor beliau, eh, apa yang Anda tangkap dari sosok beliau yang tadi saya singgung bahwa kadang-kadang beliau bicaranya ya secara pribadi sebagai manusia itu keras, kemudian tegas, dan kadang-kadang membuat orang itu dalam tanda petik takut. Bahkan saya sendiri takut sama beliau. Nah, bagaimana Bung Majelis melihat kepribadian beliau yang seperti itu? Iya, karena sejak mahasiswa ya, merasakan bagaimana kalau dalam tanda kutip dibilang kerasnya beliau ya. Walaupun bahasa resminya mungkin tegas ya. Ya karena kalau bilang Ustadz Fauzil Adim, beliau itu nada bicaranya yang tinggi, kemudian seperti orang yang sangat keras ya, itu bukan karena retorika, tapi memang karena bawaan semangatnya. Bahasa beliau memang penyampaian beliau itu adalah penyampaian yang bawaan dari nuraninya yang memang selalu bergelora gitu ya semangatnya. Nah itu juga yang kami tangkap, maka itu yang kami rasakan ya ketika khususnya jadi staf beliau di kantor pusat Hidayatullah waktu itu. Jadi kalau saya gambarkan beliau itu memang perfeksionis ya. Selalu melihat sesuatu secara ideal sampai ke titik yang paling detail, contohnya kebersihan gitu. Kebersihan kamar mandi, kebersihan kantor. Kadang kita merasa sudah maksimal, tapi begitu beliau datang masih ada celah yang kita tidak lihat, tapi beliau bisa melihat wah ini belum maksimal. Ya itu karena ibarat istilah helikopter view ya, mungkin kita ngelihatnya baru di tempurung saja. Kalau bahasa beliau tuh jangan kayak jadi tokek dalam tempurung ya, tapi memang harus punya gambaran yang lebih luas. Maka dari itu, karena pemikiran beliau yang sangat ideal itulah, maka semua sisi beliau bisa melihat itu ya. Makanya kalau ada amanah yang diberikan harus dikerjakan tuntas. Makanya kalau ada pekerjaan yang tidak tuntas, nah disitulah beliau selalu mengkoreksi ya, karena beliau orang manajemen. Beliau bilang sesuai dengan prinsip planning, organizing, kemudian exploiting dan controlling itu tidak sekedar direncanakan, tapi bagaimana kemudian di manage sebuah pekerjaan, lalu bagaimana aksinya, dan terakhir bagaimana evaluasinya. Hatta sekedar kebersihan kamar mandi contohnya. Kalau orang yang bekerja sekedar hanya terlihat sudah kerja, maka akan terlihat bahwa di mata beliau itu belum tuntas pekerjaan. Betul-betul harus dikerjakan. Apalagi hal-hal yang besar ya. Dan beliau selalu menguji anak muridnya dengan amanah-amanah seperti itu. Nah, apalagi cerita di kelas dan seterusnya. Maka kalau orang yang gampang keder dengan beliau, maka akan selalu menghindar dari beliau karena takut kalau ada pekerjaan yang tidak tuntas, maka akan ditegur dengan bahasa yang sangat keras. Iya Bung, luar biasa. Sebuah pengalaman yang tentu tak terlupakan. Dan saya ingat Anda pernah dikirim ke sebuah daerah di Jawa dengan angkatan Anda, beberapa orang dikirim untuk belajar berternak, belajar berkebun, belajar membangun ketahanan pangan. Gimana ceritanya tuh Bung? Bisa diceritain nggak gimana kisah perjalanan pengiriman itu?
Iya, alhamdulillah sebuah pengalaman yang sangat berharga ya. Jadi di ST Hidayatullah Depok itu pada saat masa KKN kami, yang biasanya teman-teman ditempatkan di sekitar Jabodebek, kami ditempatkan di Magelang, Magelang ya. Jawa Tengah ya, waktu itu. Untuk kemudian mengikuti pelatihan integrated farming, pertanian terpadu istilahnya. Pertanian terpadu itu di dalamnya ada pertanian, ada peternakan, dan ada perikanan. Kerja-kerjanya juga bukan sekedar kerja-kerja teori ya, memang langsung praktek di lapangan. Maka 3 bulan di sana itu tidak mudah. Kalau Di desa apa namanya? ya Desa apa namanya? gimana? Desanya Desa desa eh desanya saya lupa, tapi di sekitar eh dekat Muntilan ya, dekat Muntilan. Muntilan ya. Ya, dekat Muntilan. Muntilan itu kan sebuah kecamatan di ini ya, di Desa Paremono kalau tidak salah ya, Hmm. di Magelang. Nah, hal yang sangat mahal adalah Ustadz Abdul Manan, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, adalah orang yang visioner, sehingga bukan hanya sekedar membangun pendidikan di perguruan tinggi saja, tapi beliau juga sampai memikirkan ketahanan pangan ya. Dan istilah kita waktu itu bukan sekedar ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu di atas dari ketahanan pangan, di atas dari swasembada pangan. Karena ini sudah berbicara tentang harga diri dan masa depan. Bayangkan saja kita kedelai itu hari-hari makan tahu, makan tempe, dan itu tidak bisa ditinggalkan dalam menu-menu kita di rumah ya. Itu sampai 70% tingkat ketergantungan kita, belum lagi daging ya sampai 30-an%. Nah, beliau berpikir kalau suatu saat nanti tiba-tiba terjadi musibah yang luar biasa di dunia pertanian di seluruh dunia, maka kita tidak bisa contohnya mengimpor. Lalu bagaimana keadaan kita waktu itu? Sehingga santri-santri beliau kirim tuh untuk belajar tentang kedaulatan pangan. Bagaimana menciptakan sebuah ekosistem pertanian yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan pangannya bangsa kita. Bahkan kemudian bisa memberikan dampak juga kepada negara-negara yang lain. Nah, karena peradaban itu menurut beliau adalah manifestasi iman dalam semua aspek kehidupan, termasuk salah satu yang paling pokok adalah dunia pertanian. Dan integrated farming itu bukan sekedar pertaniannya, tapi juga pertanian, perikanan, peternakan yang kemudian saling saling terkait ya, sehingga saling memberikan efek yang positif kepada setiap bidang itu. Dan itu kita jalankan sesuai dengan arahan dari beliau, alhamdulillah. Iya. Di waktu itu di sana dibekali apa saja, Bu? Mungkin ada pengalaman menarik, unik di situ. Tinggalnya di apa namanya? Kebutuhan-kebutuhannya seperti apa? Iya, jadi beliau sampaikan sejak awal itu ya, bahwa cari teman-teman yang mau ke Magelang yang kemudian siap untuk bekerja. Jadi kita di Hidayatullah itu kan dulu ada kultur TC ya, training center. Dimana kalau kita baru masuk pesantren kemudian kita diberikan PR kerja-kerja lapangan. Itu dalam rangka untuk menguji mentalitas kita agar bisa menjadi kader yang militan ini ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini yang kemudian akan kita kerjakan di sana. Makanya ketika kami mengajak teman-teman yang mau ke Magelang, saya sampaikan kita ke Magelang bukan mau jalan-jalan, bukan mau pergi pesta, bukan mau huru-hara di sana, melainkan mau pergi bertempur, berjuang dalam rangka belajar. Maka dari itu terkumpullah sekitar 13 orang dari STIE Hidayatullah Depok, lalu ada tambahan 5 orang. 3 dari Kaltim, 2 dari Jawa. Sehingga guru kami di sana itu memberikan
nama kepada kami Batalion 18 karena 18 orang, B18. Nah, yang menarik karena begitu kita sampai letak tas itu bukan diajarkan bagaimana bertani, tapi langsung pegang cangkul. Padahal kita baru sampai nih, baru sampai minum teh, letak tas di kamar yang sudah disiapkan, langsung ambil cangkul tanam sayur, tanam kangkung, tanam sawi, dan itu yang kemudian hasilnya kami makan selama 3 bulan ke depan, sehingga tidak perlu terlalu banyak belanja. Nah, itu hal-hal yang menarik, dan kami di sana karena pertanian terpadu, ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan, maka setiap kelompok itu setiap bulannya digiltir. Ada yang bekerja di bidang pertanian, nanti bulan depan berarti di perikanan, dan seterusnya peternakan. Kami datang di sana setelah musibah besar letusan Gunung Merapi ya, sehingga untuk pekerjaan di perikanan, kolam-kolam itu kan banyak yang terkena lahar dingin ya, sehingga itu pekerjaan besar kami di sana ya, termasuk kerja-kerja kami bagaimana mengawinkan ikan, di mana di sana ada ikan yang 1 ekor itu bisa seharga 1 miliar hasilnya ya. Nah, itu kita diajarkan di sana bagaimana cara memijahnya, mengawinkan dia. Itu dalam rangka sebuah cita-cita besar kedaulatan pangan yang digagas oleh Ustadz Abdul Manan beserta tim ekonomi beliau waktu itu ya, termasuk kerjasama dengan Aditya Tofarnul waktu itu. Begitu yang kami rasakan. Jadi hal-hal detail kecil, tapi bukan sekedar pekerjaan fisik, bukan sekedar pekerjaan teknis, tapi ada satu visi besar yang sebenarnya pengen dicapai. Maka testimoni dari Pak Hadi waktu itu, dari sekian banyak utusan-utusan organisasi yang dikirim ke sana dengan program 3 bulan, itu satu-satunya yang bisa bertahan baru dari Hidayatullah. Sepanjang pengalaman beliau, dari sekian tahun beliau mengadakan program ini, dan alhamdulillah itu tidak lepas dari bagaimana ustadz-ustadz kita mendidik kita di Hidayatullah. Begitu Bung Ain. Iya, luar biasa berkesan Bung, apa yang Anda jalani di sana atas kemudian proses pengiriman yang dilakukan oleh almarhum Dr. Haji Abdul Manan. Dan ini mungkin pertanyaan saya terakhir, ya tentu membicarakan sosok beliau butuh waktu yang panjang, tapi karena keterbatasan waktu kita menutup perbincangan ini tentang bagaimana kemudian dari sekian banyak gagasan beliau tentang keberislaman, dakwah, kemudian pendidikan, termasuk kemudian tadi kedaulatan pangan, sampai kemudian visi misi beliau di dalam bukunya Era Peradaban Baru, yang dalam tema hari ini saya angkat Era Peradaban Baru, Era Indonesia Emas. Nah, ini ingin saya tanyakan ke Bung Majelis sebelum kita tutup, sambil kita menutup perbincangan ini, apa makna, hikmah atau refleksi yang bisa kita tarik Bung dari pikiran-pikiran beliau secara kolektif tadi berkenaan dengan Indonesia Emas 2045 dan pikiran-pikiran beliau berkenaan dengan era peradaban baru itu, Majelis. Ya, jadi era peradaban baru itu adalah sebuah peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir yang kemudian melahirkan sebuah peradaban yang luar biasa jayanya, cahayanya menerangi seluruh alam ya. Itulah yang kemudian beliau nukilkan di dalam buku Era Peradaban Baru yang luar biasa. Seriusnya beliau sampai buku itu setebal 450 halaman lebih ya, membahas tentang itu. Nah, berbicara tentang generasi emas 2045 atau generasi emas Indonesia, maka kita harus belajar dari peradaban-peradaban yang sukses kalau kita kemudian mengembalikan sejarah itu. Nah, beliau sudah menukilkan di situ bagaimana kemudian peradaban baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kemudian bisa sukses, berhasil. Dan lebih hebatnya lagi itu beliau bangun pondasinya dalam sekitar 23 tahun ya, selama beliau diberikan amanah kenabian.
Dan menurut catatan beliau tidak ada lagi peradaban besar yang lahir setelah Nabi Muhammad membawa peradaban Islam ini. Nah, catatan yang beliau sampaikan bahwa kalau kemudian kita mau mengembalikan kejayaan sebuah peradaban, melahirkan sebuah peradaban baru yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tadi, maka tidak lepas dari bagaimana kemudian Nabi Muhammad didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai itu. Maka beliau simpulkan dalam 5 surah pertama yang diturunkan gitu ya, sistematika wahyu. Yang pertama, bagaimana keyakinan itu ditanamkan bagi orang Islam, maka ini adalah tauhid, karena di sana semua pondasi di segala amalnya. Yang kedua kemudian adalah konsep berpikirnya harus konsep berpikir Quran, harus bervisi Quran. Kemudian untuk kemudian menjaga visi itu tadi, maka harus diwadahi dalam ibadah yang istiqomah. Lalu kemudian internalisasi nilai-nilai Quran itu kemudian didakwahkan sebagaimana yang diajarkan di dalam surah Al-Mudaththir. Lalu kemudian terbentuklah komunal-komunal peradaban yang beliau sampaikan itu. Karena dengan cara itulah maka peradaban baru itu akan lahir. Dan dari sekian besar visi yang beliau sampaikan itu, beliau selalu mengingatkan kepada kita bahwa sebuah peradaban yang besar, tantangan zaman ini, bagaimana keadaan umat Islam saat ini, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sampai sekarang kita bisa melihat belum ada tindakan yang signifikan bisa dilakukan oleh para pemimpin besar negara-negara Islam saat ini. Beliau sampaikan kita jangan sampai menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan ketika menerima situasi seperti ini. Dari sekian impian besar yang ingin dicapai, jangan lupa ibdat binafsih. Nah, itu yang selalu beliau ucapkan. Mulai dari diri sendiri. Karena perubahan besar hanya akan menjadi omong-omong, hanya menjadi omong kosong kalau dia tidak dimulai. Dan dimulainya dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, lalu kemudian di keluarga, sahabat-sahabat kita, lalu terjun untuk sebuah masyarakat, secara komunitas, lalu kemudian kita harapkan dampaknya bisa berpengaruh, bahkan bisa kembali mewujudkan peradaban yang disampaikan beliau. Nah, dengan seperti itulah era peradaban baru itu, apalagi kita menyongsong Indonesia Emas 2045, bisa diwujudkan. Karena tanpa kembali kepada dasar dan pondasinya, maka semua struktur yang dibangun, konstruksi yang dibangun akan rapuh jika dasarnya tidak kuat. Maka beliau ingatkan, ibda' binafsih, pondasinya harus kuat. Ada pondasinya adalah nilai-nilai Qur'ani itu tadi. Karena kalau nilai Qur'ani ditinggal, kejayaan Islam tidak akan pernah lahir kembali kalau Al-Quran ditinggal. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bung Majlis. Bung Imam, apa serapan yang bisa kita tarik dari refleksi berkenaan dengan figur almarhum Dr. Haji Abdul Manan sebagai seorang pemikir, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang akademisi yang banyak menawarkan pikiran-pikirannya untuk bangsa dan negara kita, termasuk tadi yang ditegaskan bahwa beliau punya gagasan tentang kedaulatan pangan yang sering sekali beliau sampaikan, dan ini juga telah dilakukan apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Hidayatullah berkenaan dengan ide-ide beliau yang penting kemudian dikuatkan sampai hari ini ya, dan berikutnya, dan termasuk relevansinya dengan visi Indonesia Emas 2045, Bung. Ya, ibda' binafsih beliau itu ya mendirikan STIE itu. Dan di Muqaddimah era peradaban baru itu beliau sebutkan dengan mungkin nuansanya apa istilahnya itu, haru ya. Bagaimana dengan ketidaksempurnaan yang ada, setiap tahun kemudian beliau bisa mengirim para sarjana, dai sarjana ke berbagai daerah di Indonesia untuk memulai
untuk melanjutkan era peradaban baru itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang yang disebut era peradaban baru adalah era yaitu ketika Rasulullah menerima wahyu. Dan ketika itu turun, tidak ada lagi peradaban mayor yang hidup. Ya, artinya yang muncul lagi sebagai yang baru gitu ya. Itulah kenapa peradaban Islam oleh beliau disebut sebagai era peradaban baru. Kemudian dengan beliau komitmen di STIE, kita bisa mengambil satu ungkapan. STIE itu asal orang masuk dia. Gitu ya. Tetapi yang menarik bagi kita adalah sebenarnya di balik kalimat itu kitalah yang harus memberikan satu dedikasi tinggi di dalam memproses anak-anak bangsa. Karena mereka yang masuk ke perguruan tinggi Hidayatullah itu adalah orang yang secara sadar ingin memiliki keterampilan, ingin memiliki kontribusi. Dan karena itu pengelola harus betul-betul serius. Ketika Ustadz Manan mengatakan bahwa asal orang, kita perhatikan secara empirik, beliau tidak pernah terlambat. Mengajar jam 6 teng itu sudah ada di kelas. Dan itu dilakukan sampai beliau meninggal dunia. Sesuatu yang sebenarnya sangat layak untuk kemudian kita sorot. Ya, menjadi headline di dalam gerakan-gerakan Hidayatullah ke depan. Apakah masih ada seorang pendidik, seorang dosen yang punya cita-cita besar yang kemudian itu terimplementasi dalam satu bentuk aplikasi konsistensi yang sedemikian tegarnya, yang sedemikian kokohnya. Dan beliau menunjukkan tidak ada kekhawatiran apapun di dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua bentuk kekhawatiran itu sudah selesai di usia muda. Yang ketika beliau mendapatkan perintah tugas dari Ustadz Abdullah Said, itu beliau bersedih sebenarnya. Mau kemana? Itu terungkap ketika beliau menjelang masa-masa beliau wafat. Itu sempat kami syuting dengan beliau kan. Ada 9 video itu yang kemudian sempat terupload di Al-Kindi Institute. Yang viral itu adalah tentang pesannya soal sholat malam itu. Seperti apa masa depan saya? Ya, tapi kata Ustadz Abdullah Said, berjalan saja bahwa dakwah ini pasti akan ditolong oleh Allah, dan ternyata itu dirasakan oleh beliau. Nah, inilah yang menjadikan seorang Ustadz Abdul Manan, kalau kita merujuk pada bukunya Heri Muhammad, ulama atau tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di abad 20, mungkin Ustadz Abdul Manan ini bisa kita istilahnya itu bercermin kepada sosok Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir yang lahir pada 1917. Itu Al-Qardawi juga melihat bahwa Syekh Muhammad Al-Ghazali ini memang orangnya sangat temperamen, mungkin kencang kalau berbicara, merespon sesuatu kalau tidak jelas itu sangat tegas mungkin begitu. Tapi kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kalau Anda mengenal Syekh Muhammad Al-Ghazali, Anda akan mengetahui betapa beliau adalah orang yang sangat cinta pada kebenaran. Nah, sebagian besar kemungkinan kalau kita melihat secara artifisial dari sosok Ustadz Abdul Manan, apalagi kalau di forum, itu tegasnya luar biasa begitu. Tetapi di luar forum itu beliau tetap manusia. Dan saya merasakan bagaimana interaksi bahwa ketika hanya berdua, beliau betul-betul mampu menjadikan kita itu sebagai orang yang setara. Tapi dalam konteks forum, apalagi di perkaderan, jangan berharap ada kelembutan yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan adalah ketegasan. Tapi seperti medan perjuangan, tidak ada seorang pejuang yang menjanjikan kenyamanan. Seorang pejuang justru sejak awal menyampaikan bahwa ini perjalanan yang pahit, tapi dengan pahit ini Anda selamat dari penyakit-penyakit akibat terlalu banyak makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis. Saya kira itu yang bisa menjadi sebuah pelajaran terpenting dari Dr. Abdul Manan. Dan soal Indonesia Emas 2045, kalau STIE secara konsisten mampu terus-menerus memperkuat kualitas dan kuantitas mahasiswa yang punya energi dan kesadaran membangun era peradaban baru, saya kira kontribusi Ustadz Abdul Manan, sekalipun beliau telah tiada, amal jariahnya di STIE ini akan menjadi sebuah lokomotif untuk ikut berkontribusi mendorong upaya perwujudan Indonesia Emas 2045. Saya kira begitu. Luar biasa, dalam sekali, dan
apa yang disampaikan teman-teman, Bung narasumber semua, sangat apa ya, saya membahasakannya itu dalam dan tentu saja penting untuk diserap. Tidak hanya kader-kader beliau, tidak hanya murid-murid beliau, tidak hanya santri-santrinya, tapi segenap rakyat Indonesia ya, generasi muda. Dan mungkin barangkali banyak yang belum kenal beliau, bisa diikuti bagaimana sejarah beliau, bagaimana tulisan-tulisan beliau dan pemikiran beliau tentang Indonesia dan dakwah masa depan. Baik teman-teman semua, terima kasih narasumber saya, Bung Imam Nawawi dan Bung Majelis Mustafa dari kejauhan di pinggiran dekat Malaysia sana di Bulungan ya, karena berkenan hadir dalam forum pagi hari ini, membincang, merefleksi tentang sosok, pemikiran dan pokok-pokok gagasan dari Kiai Haji Dr. Abdul Manan sebagai seorang figur yang semoga dapat kita wariskan semangat dan dapat kita teruskan visi-visi perjuangan dalam membangun agama, bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih Bung Imam sekali lagi, dan kepada Bung Majelis juga terima kasih, dan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa share dan like video-video Nas NTV, dan satu lagi terima kasih buat sponsor kegiatan acara ini, yaitu Nas Betul Mal Hidayatullah, yang telah mendukung dan terus terlibat dalam gerakan-gerakan pencerahan, gerakan-gerakan pemberdayaan dalam membangun bangsa, termasuk kemudian kiprah BMH dalam kedaulatan tangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.